Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar di kelas 5 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 PB 1 sampai 3. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini video pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai cara menentukan pokok pikiran. Apakah kamu tahu apa itu pokok pikiran? Nah, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga gagasan utama atau ide pokok. Pokok pikiran terdapat dalam kalimat utama. Dalam sebuah paragraf, ada kalimat utama dan kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat pokok pikiran paragraf. Kalimat pengembang adalah untuk menguraikan, menjelaskan kalimat utama. Nah, kali ini ada 4 poin langkah-langkah dalam menentukan pokok pikiran. Letak kalimat utama ada 3, deduktif, induktif, dan kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi di antaranya 1. Sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. 3. Sebagai pembentuk rangka tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging yang pertama menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel-sel otot. Sel-sel otot membentuk serabut otot dan kumpulan serabut otot membentuk otot atau daging. Sekarang apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita.
contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Ragam gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu cergam, yang kedua komik, yang ketiga pamflet, yang keempat sampul, yang kelima kartun, dan yang keenam karikatur. 1. Cergam, cerita bergambar. Fokus pada narasi dan teks cerita. Gambar hanya sebagai pelengkap. Yang kedua yaitu komik. Komik adalah gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Teks ceritanya biasanya padat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan. Komik bersifat lucu dan menghibur. Yang ketiga yaitu pamflet. Pamflet merupakan selebaran yang berupa tulisan, bisa disertai gambar ataupun tanpa gambar. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Yang keempat yaitu sampul. Sampul adalah bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang mana mewakili isi buku tersebut. Yang kelima, kartun. Kartun adalah gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Yang keenam, karikatur. Karikatur adalah gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu, dibuat mirip dan tidak membentuk jalinan cerita. Lalu, bagaimana ya cara membuat gambar ilustrasi? Pertama, siapkan alas. Bisa kertas atau kanvas atau kain, pilih salah satu ya. Yang kedua, siapkan pewarna. Demikian pembelajaran hari ini. Nah, kalian pasti tahu apa kesimpulannya. Sekian dulu anak-anak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.